Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gufra dari Prodi Perjalanan Wisata Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan salah satu suku yang ada di Indonesia nih teman-teman. Nah, suku yang akan saya bahas adalah suku Osing yang terdapat di Banyuwangi, tepatnya di Jawa Timur. Nah, apa aja sih yang akan saya bahas? Nah, saya akan bahas mengenai 7 unsur kebudayaan nih. Nah, pasti teman-teman bertanya-tanya dong, ada apa aja sih unsur kebudayaan itu? Nah, 7 unsur kebudayaan itu yang pertama ada sistem kepercayaan, sistem sosial, lalu ada seni rupa dan juga desain, ada arsitektur, seni pertunjukan, lalu ada bahasa, dan yang terakhir adalah sistem teknologi dan juga pengetahuan. Nah, kita lihat dulu bareng-bareng cuplikan video mengenai desa wisata Osing yang ada di Banyuwangi. Check this video, enjoy! Nah, teman-teman, berbicara mengenai sejarah singkat dari suku Osing atau bisa juga disebut sebagai Wong Blambangan, ini tuh berawal sejak berakhirnya masa kekuasaan Majapahit sekitar tahun 1478 Masehi nih. Nah, kata Blambangan sendiri berasal dari kata Blambang, yaitu rumput rawa yang kasar atau hutan rawa nih. Nah, yang didasarkan dari keterangan pemerintah Belanda yaitu Pyoto pada tahun 1991. Hal ini dikarenakan bahwa rawa-rawa yang ditumbuhi rumput-rumput banyak sekali dijumpai di daerah kerajaan paling timur Jawa yang merupakan kekuasaan Majapahit nih. Nah, untuk istilah Wong Using diberikan oleh Wong Kulonan, yaitu penduduk pendatang yang berasal dari Jawa Tengah, Madura, Bali, Bugis, dan juga Mandar. Untuk istilah ini diberikan untuk rakyat Blambangan yang pada waktu itu masih memeluk agama Hindu Jawa. Masyarakat Osing dikenal sangat kaya akan kebudayaan, masih banyak tradisi dan seni tradisi Osing yang masih dipertahankan hingga sekarang. Kebudayaan Osing itu menggambarkan filosofi manusia dari hidup sampai mati nih teman-teman. Nah, untuk desa Kemiren tidak lepas dari sejarah masyarakat Osing, bahkan bisa dikatakan bahwa desa Kemiren merupakan cikal bakal masyarakat Osing. Asal kata Osing berarti tidak mau. Dalam hal ini, tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan Belanda pada masa itu. Nah, teman-teman, setelah kita melihat cuplikan video yang barusan kita tonton, sekarang kita masuk mengenai 7 unsur budaya yang dimiliki oleh suku Osing itu sendiri nih. Nah, yang pertama kita bahas adalah mengenai sistem bahasa nih teman-teman. Nah, untuk bahasa asli suku Osing merupakan turunan langsung dari bahasa Jawa kuno. Namun, dialek bahasa Osing berbeda dari bahasa Jawa pada umumnya nih. Nah, bahasa Osing mengenal sistem ajaran yang khas, yaitu kata-kata yang didahului dengan konsonan B, D, dan juga G, lalu diserta diberi sisipan huruf Y. Nah, contohnya itu abang menjadi abyang, abah menjadi abyah. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada sistem pengetahuan dan juga teknologi nih teman-teman. Nah, apa sih sistem pengetahuan dan juga teknologi yang dimiliki oleh suku Osing? Nah, suku Osing memiliki pengetahuan tentang alam sekitar seperti dongeng, lalu ada legenda mitos, selanjutnya itu ada pengetahuan tentang flora, makanan khas, dan juga obat-obatan. Nah, teman-teman, kalian tahu gak sih kalau suku Osing juga memiliki perlengkapan
atau teknologi. Yaitu yang pertama itu ada perlengkapan berlindung. Perlengkapan berlindung itu seperti rumah jenis tikar balung, baresan, lalu ada serocokan. Nah, selanjutnya ada untuk bagian fungsi ruangan rumah itu ada amperan, bale atau jerungan, dan juga pawon. Selanjutnya, untuk perlengkapan alat mata pencaharian yang khas di suku Osing itu biasanya menggunakan teter, singkal, patuk sangkan, boding atau parang, lalu ada kilung. Nah, adapun alat perlengkapan rumah tangga, lalu ada alat perlengkapan dalam ritual keagamaan, dan juga alat transportasi seperti pada suku-suku pada umumnya. Selanjutnya, teman-teman, kita masuk ke unsur budaya yang ketiga, yaitu tentang kesenian. Nah, apa aja sih kesenian yang menjadi ciri khas di suku Osing? Nah, teman-teman bisa ngelihat ini adalah salah satu gambar kesenian yang terdapat di suku Osing. Apa sih ini? Nah, ini adalah angklung caruk. Angklung caruk, kata caruk itu tuh berasal dari kata asli Banyuwangi yang berarti pertemuan. Maksudnya apa sih? Nah, dua kelompok bertemu dan bersaing untuk bermain angklung bersama yang disebut angklung caruk. Nah, teman-teman, yang kedua teman-teman bisa ngelihat ini adalah kesenian yang ada di suku Osing juga, yaitu kebo-keboan. Nah, kebo-keboan adalah ritual yang dilakukan untuk memohon kepada Tuhan agar panen mereka subur dan dijauhi oleh malapetaka. Penggunaan lambang kerbau dipakai karena kerbau merupakan mitra kerja para petani yang setia menemani di sawah. Nah, untuk sementara kerbau yang diperankan oleh manusia itu melambangkan hubungan khusus antara kerbau dan juga para petani. Nah, selanjutnya teman-teman bisa ngeliat yang gambar ketiga ini adalah barong kemiren. Nah, barong kemiren itu diyakini suku Osing sangat sakral nih teman-teman. Nah, sehingga ada perlakuan khusus karena barong kemiren berhubungan dengan buyut cilik yang diyakini oleh penduduk setempat sebagai cikal bakal desa. Karena pada saat-saat tertentu barong diupacarai, diberi sesaji dan juga dirawat dengan hati-hati. Sebelum memulai pementasan, ritual dilakukan terlebih dahulu oleh sang spiritual bersama seorang yang memiliki hajatan atau syukuran. Nah, selanjutnya teman-teman bisa ngeliat ini adalah tari jangger. Nah, tari jangger meskipun bukan murni berasal dari Banyuwangi, namun tarian ini kerap digunakan masuk sebagai tradisi yang sering dipentaskan masyarakat Banyuwangi. Nah, jangger adalah tarian pergaulan muda-mudi Bali. Tarian ini dibawakan oleh 10 penari yang berpasangan, yaitu kelompok putri yang biasa disebut dengan jangger dan juga putra yang disebut dengan kecap. Jangger sendiri diadaptasikan dari aktivitas para petani yang menghibur diri karena lelah bekerja. Nah, sedangkan untuk lagu daerah yaitu ada Padang Wulan, lalu ada Jejer Gandrung dan juga Jaran Ucul. Dan kesenian yang dimiliki oleh suku Osing sebenarnya itu masih sangat amat banyak. Tetapi saya hanya menyebutkan beberapa yang menjadi ciri khas yang ada di suku Osing. Untuk unsur budaya berikutnya yang akan kita bahas adalah sistem religi. Nah, teman-teman, untuk sistem religi pada awal terbentuknya masyarakat suku Osing, kepercayaan pertama suku Osing adalah ajaran Hindu-Buddha seperti halnya Majapahit pada masanya. Nah, seiring dengan berkembangnya kerajaan Islam di Pantura menyebabkan agama Islam menyebar dengan cepat di kalangan suku Osing. Sehingga pada saat ini, agama masyarakat Osing sebagian besar memeluk agama Islam. Selain agama Islam, masyarakat Osing juga masih memegang kepercayaan lain nih teman-teman. Seperti Sabta Dharma, yaitu kepercayaan yang kiblat sembayangnya berada di timur seperti orang Cina. Nah, lalu ada Pamu atau Puryo Ayumadi Utomo
yaitu kepercayaan yang masih bernafaskan Islam juga. Untuk sistem religi yang ada di masyarakat Osing yang lainnya itu mengandung unsur animisme, dinamisme, dan juga monoteisme. Nah, selanjutnya untuk sistem organisasi masyarakat atau sosial di suku Osing itu bisa dilihat dari pola perkawinan nih teman-teman. Nah, masyarakat suku Osing di Banyuwangi mempunyai tradisi perkawinan yang terpengaruh oleh gaya Jawa, Madura, Bali, bahkan terpengaruh dari suku lain di luar Pulau Jawa dalam hal gaun pengantinnya nih teman-teman. Nah, di lingkungan masyarakat suku Osing Banyuwangi berlaku adat perkawinan dengan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada tahap perkenalan, yang kedua itu ada tahap meminang, dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada tahap peresmian perkawinan. Nah, selain dari tahap-tahap tersebut, masyarakat suku Osing Banyuwangi juga mengenal adat perkawinan yang cukup menarik, yaitu ada adu tumper dan juga perang bangkat nih teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat nih di sini. Sedangkan untuk sistem organisasi sosial di suku Osing itu berbeda dengan suku Bali nih teman-teman. Dalam hal stratifikasinya, apa sih yang membedakannya? Nah, suku Osing tidak mengenal kasta seperti halnya suku Bali pada umumnya. Pola kekerabatan di masyarakat suku Osing adalah bilateral yang lebih mengarah kepada patrilineal. Nah, teman-teman, untuk unsur budaya berikutnya, pasti teman-teman udah pada penasaran dong. Nah, untuk unsur berikutnya, teman-teman bisa ngeliat mengenai arsitektur dari video berikut yang akan ditampilkan. Cek this video. Rumah adat suku Osing adalah rumah adat suku Osing yang berada di Desa Kemiren, Banyuwangi. Rumah Osing tidak boleh dibangun menghadap gunung dan harus menghadap jalan. Dan salah satu kekhasan dari rumah adat Osing dapat dilihat dari atap rumah adat Osing yang memiliki 3 bentuk atap, yaitu tikel balung, baresan, dan cerecogan. Bentuk tikel balung merupakan bentuk dasar rumah adat Osing yang terdiri dari 4 rap atau bidang atap. Sementara bentuk baresan adalah bentuk yang lebih sederhana dari tikel balung, dengan menghilangkan 1 rap di belakangnya sehingga terdiri dari 3 rap atau bidang. Memasuki ruang tamu adat suku Osing adalah dengan tata letak ruang tamu yang dilengkapi beberapa meja dan kursi kuno dengan model kursi goyang dan meja marmer. Ada beberapa lemari kaca yang di dalamnya ditata dengan cangkir, gelas, dan hiasan kuno yang usianya sudah ratusan tahun. Ruang tamu ditata sekaligus menjadi ruang keluarga dan di belakangnya ada sebuah kamar dengan ranjang berkelambu. Bagian dalam rumah adat Osing Banyuwangi pada umumnya dipenuhi dengan lemari kayu dan perabotan rumah tangga lainnya. Sementara bentuk atap paling atas adalah atap yang paling sederhana dan dari tipe arsitektur Osing yang jarang digunakan sebagai fungsi utama rumah hunian. Karena bentuknya yang sederhana, terdiri dari 2 bidang bentuk cerocongan digunakan untuk menaungi atap dapur yang biasanya terdapat di bagian belakang rumah. Memasuki dapur, rumah suku Osing terasa sangat luas, menyerupai ruang keluarga karena adanya amben atau kursi panjang dan besar yang fungsinya untuk duduk-duduk anggota keluarga sambil menunggu masakan matang dan tempat ibu untuk memotong sayuran atau menghaluskan bumbu dapur. Setelah melihat arsitektur dari bangunan tradisional masyarakat suku Osing, sekarang kita membahas mengenai unsur budaya berikutnya, yaitu sistem ekonomi atau mata pencaharian yang terdapat di suku Osing. Nah, untuk sistem pencaharian atau sistem ekonomi, mata pencaharian sebagian besar orang Osing itu adalah bercocok tanam atau bertani ladang, dan sebagian kecil mengelola sawah nih teman-teman. Nah, namun demikian mereka statusnya sebagai buruh tani
dari pemilik lahan yang tinggal di kota Banyuwangi nih. Nah, untuk tanah ladang mereka menanam jenis hasil mata pencahariannya, yaitu hasil pertanian yang terdiri atas padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, lalu ada kentang, tomat, bawang, dan lain sebagainya. Nah, selain dari bertani atau berladang, masyarakat suku Osing sekarang juga terdapat hasil dari perindustrian yang terdiri atas tenunan, ukir-ukiran, dan juga kerajinan barang lainnya nih teman-teman. Nah teman-teman, barusan kita sudah membahas mengenai daerah wisata suku Osing dan juga meliputi unsur-unsur budayanya nih teman-teman yang dimiliki oleh suku tersebut. Nah gimana nih? Menarik kan? Pasti banget menarik dong, karena banyak keanekaragaman dan juga keunikan yang ada di sana nih yang patut banget untuk dikunjungi. Nah, mungkin kesimpulan yang dapat diambil adalah masyarakat Osing dikenal sebagai sangat kaya akan kebudayaan, masih banyak tradisi dan seni tradisi suku Osing yang masih dipertahankan hingga sekarang. Mungkin kebudayaan Osing ini menggambarkan filosofi manusia dari hidup hingga mati, dan juga Desa Kemiren tidak lepas dari sejarah masyarakat suku Osing. Bahkan bisa dikatakan bahwa Desa Kemiren merupakan cikal bakal masyarakat suku Osing. Dan keunikan-keunikan yang ada di suku Osing tersebut membuat Indonesia kaya akan keanekaragaman yang membedakan dari yang lainnya nih teman-teman. Mulai dari ciri khas arsitekturnya, bahasanya, lalu ada keseniannya yang membuat Indonesia kaya akan budaya. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai tema wisata budaya suku Osing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you.